Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Kiranya kita semua dalam keadaan yang sehat dan tetap bersemangat untuk menjalani hari-hari kita bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Terima kasih ya Tuhan untuk nafas hidup yang Engkau masih percayakan. Biarlah kami boleh renungkan firman-Mu dan kami senantiasa belajar hidup taat di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Ya, firman Tuhan pagi hari ini terambil dari 2 Korintus pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Silakan Bapak Ibu baca di rumah masing-masing. Saya hanya akan membaca ayat 8 hingga ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, penderitaan adalah kenyataan hidup yang setiap orang akan atau pasti hadapi di dalam kehidupan ini. Respon orang bisa berbeda-beda atas penderitaan, atas pergumulan yang dihadapi. Ada orang yang mempertanyakan kebaikan Allah. Di mana Tuhan? Katanya Tuhan baik, kok saya menderita? Mengapa harus saya yang menderita? Bukan dia, bukan orang lain. Ada juga yang mempertanyakan, dosa apa saya sehingga saya mengalami penderitaan yang besar ini. Saudara-saudara, tidak benar bila adanya masalah, kesulitan, kegagalan, dan penderitaan dianggap sebagai ciri bahwa seseorang kurang rohani. Rasul Paulus, seorang yang melayani Tuhan dengan luar biasa, seorang yang dekat dengan Tuhan pun tidak kebal terhadap realitas penderitaan. Bahkan kalau kita perhatikan di dalam ayat 8 yang tadi kita baca, penderitaan itu begitu berat, bahkan dikatakan sampai merasa putus asa. Akan tetapi kita melihat respon daripada Rasul Paulus bahwa penderitaan yang berat itu yang dia hadapi membuat Rasul Paulus mengalami penghiburan dari Allah, mengalami pertolongan dari Allah, kesadaran bahwa Kristus pun lebih rela menderita sampai mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Pengalaman menerima penghiburan saat menghadapi penderitaan membuat Rasul Paulus sanggup menghibur anggota jemaat yang sedang mengalami penderitaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa ketika mengalami penderitaan, itu adalah sebagai suatu kesempatan untuk kita menghayati penderitaan Kristus. Penderitaan adalah alat di tangan Tuhan untuk membuat kehidupan kita menjadi semakin bergantung kepada Allah. Kita semakin mengandalkan Tuhan, kita semakin bergantung kepada Tuhan ketika kita di dalam penderitaan. Biarlah kita tetap bertekun di dalam Tuhan. Kita memiliki respon yang benar terhadap penderitaan yang kita alami. Kita melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita.
di dalam penderitaan yang kita hadapi, Tuhan senantiasa hadir, berikan penghiburan, menolong kita. Bahkan dalam penderitaan yang kita hadapi, kita bisa menjadi berkat untuk orang lain. Dan nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati setiap kita. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami baca, yang sudah kami renungkan. Biarlah lagi kami diingatkan untuk terus bersandar, berharap hanya kepada Tuhan. Kendati pun kami mengalami penderitaan di dalam kehidupan kami, biarlah itu menjadi suatu kesempatan untuk kami boleh terus makin bergantung, makin mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Amin.